Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana subulas salam wa afhamana bi sayyi'in atin nabiyil karim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah dzul jalali wal ikram. Wa ashhadu anna sayyidina wa nabiyyina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina bi sadiqi ila yaumiddin. Amma ba'du. Wa ya ayyuhal ikhwan, ausukum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'ati la'allakum tuflihun. Qala Allahu ta'ala fi qur'anihi karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha Faqulu qawlan sadidan yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illah wa rasulahu wa qad faza adiman. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqattihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Jamaah salat Jumat hafizakumullah. Alhamdulillah, kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir di majelis yang berbahagia ini dan bersimpuh di hadapannya berbagai bentuk ketaatan kita kepadanya. Semoga salawat dan salam tetap terlimpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, Nabi akhir zaman yang menuntun kita ke jalan yang diridhoinya, sehingga kita tetap istiqomah dan memiliki kesabaran dalam melaksanakan ajaran Islam. Pada Jumat yang mulia ini, di tempat yang mulia ini, kami berwasiat kepada pribadi kami sendiri, juga kepada hadirin sekalian. Marilah kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan selalu menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Jamaah salat Jumat hafizahumullah. Allamah Sayyid Abdullah bin Alwi Ahad dalam kitabnya berjudul Sabilul Idkar wal Ittibah bima ya'muru bil insan wa yadfi lahu minal amar dar al-hawi, chapter 2 1998 halaman 56, menjelaskan tentang 5 golongan orang yang dikhawatirkan meninggal dunia dalam keadaan su'ul khatimah sebagai berikut. Qalu wa aksaru man yu'sa alaihi sum'ul khatimah wal iyadu billah al-mutahabinu bisalah wa mu'minu lisibilha wal aqliyadida walladhi yuhdil mu'limin wa kadalikal mu'siruna ala lakabahi wa mulmihun alladhina lam yaqubu ila wahimina. Artinya, para ulama berkata bahwa orang-orang yang paling dikhawatirkan saat su'ul khatimah, semoga Allah melindungi kita dari hal itu, adalah orang-orang yang suka melalaikan salat, mereka yang suka minum minuman keras, mereka yang durhaka kepada kedua orang tua,
mereka yang suka menyusahkan, menzaimi musliman lainnya, dan mereka yang terus-menerus melakukan perbuatan dosa, berbagai kekejian dan tidak mau bertaubat. Dari kutipan di atas dapat diuraikan kelima golongan orang yang dikhawatirkan hidupnya berakhir dengan su'ul khatimah sebagai berikut. Golongan pertama, orang-orang yang suka melalaikan sholat. Sholat merupakan amalan pertama yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, ulama yulhasabu bihil abdu yaumal qiyamah min amalihi sholatan wa ihsan sa'uha faqat alaha ajah wa insanada faqat haba wa hasir. Artinya, sesungguhnya amal yang pertama kali dihisab pada seorang hamba pada hari kiamat adalah sholatnya. Maka jika sholatnya baik, sesungguhnya ia telah beruntung dan berhasil. Dan jika sholatnya rusak, sungguh ia telah gagal dan rugi. Hadis riwayat Muslim, Tirmidzi. Oleh karena itu, hendaklah kita selalu menjaga sholat kita dengan baik dalam keadaan seperti apapun. Sholat 5 waktu khususnya tidak boleh kita tinggalkan. Prinsip ini hendaknya berlaku untuk orang-orang di sekitar kita, khususnya keluarga kita sendiri, sebab ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga diri sendiri dan keluarga dari ancaman siksa api neraka. Salat menjadi hal utama untuk bisa selamat dari api neraka. Maka barang siapa ibadahnya salatnya buruk, dikhawatirkan hidupnya akan berakhir dengan su'ul khatimah. Jamaah salat Jumat hafidzakumullah. Golongan kedua, mereka yang suka mengonsumsi minuman keras. Minuman keras hukumnya haram. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Muslim sebagai berikut. Kullu musyrikin haram wa kullu khairin haram. Artinya, semua yang memabukkan adalah haram dan semua haram adalah haram. Para pecandu minuman keras disebut juga para pemabuk. Mereka tidak hanya membahayakan diri sendiri tapi juga orang lain. Seringkali kita mendengar kecelakaan lalu lintas akibat pengendara mabuk. Sering pula kita mendengar atau membaca berita-berita di media bahwa seseorang tewas akibat diterkam dengan pisau oleh seorang pemabuk. Perkembangan sekarang menunjukkan bahwa tidak hanya minuman keras saja yang membahayakan kesehatan mental manusia, tetapi juga penyalahgunaan obat-obatan bius atau yang dikenal dengan narkoba. Hukum mengonsumsi narkoba dengan minuman keras ini sama-sama haram. Maka barang siapa yang tidak bisa berhenti dari konsumsi minuman keras dan penyalahgunaan narkoba, dikhawatirkan hidupnya akan berakhir dengan su'ul khatimah. Jamaah salat Jumat hafidzakumullah. Golongan ketiga, mereka yang durhaka kepada kedua orang tua, hukumnya haram, termasuk dosa besar setelah syirik. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan dari Anas sebagai berikut. Su'ila Rasulullah anil kaba'iri qala ihrakum bilallah wa uqaqul walidain wa qalun nafsi wa sadatul zah. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang dosa-dosa besar. Beliau menjawab, menyekutukan Allah, durhaka kepada orang tua, membunuh seorang, dan kesaksian palsu. Sangat masuk akal perbuatan durhaka kepada orang tua, khususnya terhadap ibu, merupakan dosa besar. Hal ini disebabkan karena kelahiran anak manusia ke dunia ini melalui mereka, dengan segala jerih payah, risiko, dan tanggung jawab dunia akhirat yang sangat besar.
Perintah berbakti kepada orang tua merupakan wasiat dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, jika seseorang selalu durhaka kepada orang tua dan tidak mau menerima nasihat dari siapapun untuk berbakti kepada orang tua, maka anak itu seperti dikhawatirkan hidupnya akan berakhir dengan su'ul khatimah. Jamaah salat Jumat hafizakumullah. Golongan keempat, mereka yang suka menyusahkan, menzalimi muslim lainnya. Menzalimi orang lain memang bukanlah seorang sepele. Allah Subhanahu wa taala sangat memperhitungkan perbuatan zalim yang dilakukan oleh seorang terhadap seseorang lainnya, apalagi sesama muslim. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam sebuah hadis marfu yang diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu sebagai berikut. Wa ammadduhumul ladzi la ya'rufumullah fadul ibadi ba'dihi ba'dan hatta yudabbiru li ba'dihim min ba'd. Artinya, adapun kezaliman yang tidak akan dibiarkan oleh Allah dalam kezaliman manusia atau atas manusia lainnya hingga mereka menyelesaikan urusannya. Di antara perbuatan-perbuatan zalim manusia kepada manusia lainnya adalah sebagaimana disebut dalam sebuah hadis Rasulullah yang diriwayatkan dari Abu Hurairah tentang berbagai kezaliman yang dapat mengakibatkan keberangkutan di akhirat, yakni mencaci maki orang lain, menuduh dan atau memfitnah orang lain, memakan harta orang lain atau korupsi, menumpahkan darah orang lain dan memukul orang lain. Oleh karena itu, jika seseorang selalu menzalimi orang lain tanpa bisa diingatkan oleh siapapun supaya berhenti, maka seperti itu yang dikhawatirkan hidupnya akan berakhir dengan su'ul khatimah. Golongan kelima, mereka yang terus-menerus perbuatan dosa besar, berbagai kekejian dan tidak mau bertaubat. Kita sering mendengar istilah molimo dalam bahasa Jawa yang bermaksud adalah perbuatan dosa dengan inisial 5M, yakni 1. Madon, berzina atau bermain perempuan. 2. Mendem, mabuk-mabukan. 3. Main berjudi. 4. Madat, mencandu narkoba. 5. Maling, mencuri atau korupsi. Kelima hal ini merupakan perbuatan maksiat yang sangat jelas ditunjukkan di dalam Al-Quran. Dalil tentang haramnya berzina dan ada di surat Al-Isra ayat ke-32 berbunyi, wala taqrabuz zina inna kana fahisatan wa sa'a sabilan. Dengan jalankan kamu dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Dalil tentang haramnya mabuk, madat dan judi di dalam surat Al-Maidah ayat 90 yang berbunyi, innama khairul wal ma'siru wal asabu wal ahlamu hissu min amali syaitani fahtatibu. Hai orang-orang yang beriman, sungguhnya meminum khamr, berjudi, berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan, maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu. Sedang dalil tentang haramnya mencuri ada dalam surat Al-Baqarah ayat 188 berbunyi, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, dengan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain
di antara kamu dengan jalan yang batil. Oleh karena itu, barang siapa selalu melakukan dosa-dosa seperti tersebut di atas tanpa bisa diingatkan oleh siapapun supaya bertaubat, maka orang seperti itu dikhawatirkan hidupnya akan berakhir dengan su'ul khatimah. Jamaah salat Jumat hafizahumullah. Kita semua berdoa mudah-mudahan kita sentiasa diberi rahmat dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita semua mampu menjauhi dosa-dosa sebagaimana disebut di atas. Siapapun dari kita tentu menginginkan dan selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tiada henti agar kita semua diberi husnul khatimah dan dijauhi sejauh-jauhnya su'ul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Wa ja'alallahu wa ayya min nafsihin la minna wa adkhalakna wa iyya fi zurihin wa ibadi mu'minin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Barakallahu bil wa la fiku anil adim wa naf'ali wa iyyakum bilayati wa dini hakim. Innahu ta'ala jawwa karim malil barakum rahim. Alhamdulillah ala ihsani wa usuhu lahu ala ta'fiqihi wa imtinanihi wa ashhadu an la ilaha illallah wallahu wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh Hudda'i ila ridwani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Takliman karim. Amma ba'du. Wa ya ayyuhan nasu ittaqullaha fima amara wa wantahu amma naha wa'lahum annallaha amarakum bi ahfin bada'a fihi bi nafsihi wa sana bi malaikatihi bi qudnihi wa qala ta'ala inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallim wa ala alihi wa sahbihi Muhammadin wa ala ali sayyidina wa rasuluh wa malaikati muqarrabina wahdallahu anil khulafa irrasidina amin barin wa man alali wa baki iksaha baki wattabi'ina wattabi'ina lahum bi ihsani illa yaumiddin wahda anna ma'ahum bihamatika ya arhamar rahimin. Allahumma firli mu'minina wal mu'minati wal mu'minina wal mu'limati ala ya aminuhu wal
ibadallah muwahhidiyata wa nusuman nasahaddina wahduman adala muslimina waddamil a'da'ad-din wa'lika limati alla yawmaddin Allahumma fa'anna bala'a wal waba'a wal jala jila wa mihana wa su'afinati wa mihana damara miha wa ma batana an baladina Indonesia haksata wassabihi buldani mu'limin amma ya Rabbu alamin Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar Rabbana dhallalna anfusana wa la yaghfir lana wattaghfirna lanakunanna minal khasirin ibadallah Inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wa bagyi ya'idukum la'allakum tadhakkaruna wa dhkurullaha 'aliyan waskurum ala ni'amihi yawzinkakum waladin musuh wallahil akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.